Hari ini saya diberikan tema tentang bagaimana kita berjalan dengan roh Tuhan, dengan roh kudus ya Bapak Ibu ya. Bukan dengan kekuatan diri kita sendiri Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Ya setelah hari kenaikan Tuhan Yesus, kemudian selama 10 hari kemudian terjadi hari Pentakosta Bapak Ibu. Hari tentang roh kudus Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudara setuju gak dengan saya bahwa semakin dekat kita dengan seseorang, maka semakin kita sedih dan berat kalau kita harus berpisah. Setuju gak Bapak Ibu? Iya setuju ya Bapak Ibu ya. Beberapa waktu yang lalu saya punya teman ya Bapak Ibu ya, punya sahabat. Ya dia kehilangan pasangannya Bapak Ibu ya. Kehilangan istrinya yang sangat dia cintai karena sakit Bapak Ibu. Dan sampai kurun waktu 2 tahun Bapak Ibu, dia masih berduka karena kehilangan pasangan yang sangat dia cintai Bapak Ibu. Bahkan saya dengar kabar terakhir Bapak Ibu, dia harus sampai merenovasi rumahnya Bapak Ibu. Karena setiap kali dia pulang ke rumah, kemudian dia ketemu dengan kursi yang biasa istrinya duduk di situ, nongkrong di situ, ngobrol di situ bareng-bareng sama dia, dia masih ingat Bapak Ibu, dia masih berduka. Itu sebabnya dia renovasi rumahnya, dia rubah bentuk rumahnya Bapak Ibu supaya dia gak berduka. Nah itulah juga yang terjadi dengan kehidupan murid-murid Yesus Bapak Ibu. Murid-murid Yesus Bapak Ibu selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus, mereka melakukan aktivitas pelayanan bersama-sama, menghadapi tantangan pelayanan bersama-sama. Mereka menghadapi orang-orang Farisi, bahkan bukan hanya itu aja Bapak Ibu, mereka tinggal bersama-sama, mereka pergi pelayanan bersama-sama, tidur sama-sama, makan sama-sama Bapak Ibu. Dan berat buat mereka Bapak Ibu, kemudian harus ditinggal guru agung mereka. Mereka harus ditinggal sama Mesias, Raja yang seharusnya menjadi pembebas mereka Bapak Ibu. Tapi sebelum Yesus meninggalkan mereka, ada sebuah pesan yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Kita langsung buka Alkitab kita dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18, Alkitab katakan begini. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Katakan sama-sama, seorang penolong yang lain. Ya, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat melihat dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Katakan sama-sama, diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan dengan jelas katakan kepada kita ya bahwa sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya, dia akan memberikan kepada murid-muridnya, dia akan memberikan kepada kita semua seorang penolong yang lain. Katakan sama-sama, seorang. Seorang itu artinya apa Bapak Ibu? Ya, pribadi. Oke. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya sekedar roh Bapak Ibu, ya kan? Tapi dia adalah pribadi Bapak Ibu. Kalau pribadi itu diberikan kepada kita dan Alkitab berkata dia berdiam di dalam kehidupan kita, itu ada fungsinya Bapak Ibu. Pribadi itu dia punya peran dalam kehidupan setiap kita. Nah masalahnya adalah ada begitu banyak orang percaya kepada Yesus. Ya, ada begitu banyak orang bahkan berdoa kepada Allah dan dia memanggil Allahnya dengan panggilan yang paling intim yaitu Bapa. Tapi masalahnya adalah keberadaan roh Allah yang kita sebut dengan penolong yang lain, yaitu roh kebenaran, kita abaikan dalam kehidupan setiap kita. Saudara masih berdoa? Ya minimal doa makan lah. Ya kalau makan aja nggak berdoa sih udah keterlaluan saudara ya kan. Ya waktu kita berdoa kita sebut Allah kita dengan panggilan Bapa, betul gak sih? Kita panggil Yesus kita dengan panggilan yang lengkap, Tuhan Yesus Kristus. Katakan sama-sama Tuhan. Saudara tahu artinya Tuhan? Tuhan itu artinya
penguasa tunggal dalam kehidupan saudara. Ya. Kurios, katakan sama kurios. Itu Tuhan, penguasa tunggal. Saudara tahu apa artinya Kristus? Kristus itu artinya Kristos, yang artinya raja. Katakan sama-sama raja, Mesias Bapak Ibu. Betul gak? Kita panggil Allah kita panggil Tuhan kita Yesus Kristus, tapi masalahnya kita gak pernah sekalipun ya menyapa yang namanya Roh Kudus. Padahal Allah Bapa, Yesus Kristus, dia sudah ada di tahtanya Bapak Ibu, yang berdiam bersama-sama dengan kita, yaitu pribadinya yang namanya Roh Kudus Bapak Ibu. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu ya, sebagai orang percaya, jangan sampai kita pulang dari tempat ini, kita mengabaikan roh Allah dalam kehidupan setiap kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan Bapak Ibu, kenapa kita harus berjalan dengan kuat kuasa Roh Kudus Bapak Ibu. Kenapa kita perlu intim, kenapa kita perlu bergaul Bapak Ibu. Karena Roh Kudus punya peran dalam kehidupan kita. Peran yang pertama Bapak Ibu, yaitu penolong. Katakan sama-sama penolong. Ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Oke? Sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya, sebelum dia terangkat ke surga, Yesus memberikan pesan penting kepada murid-muridnya. Yesus memberikan perintah agung atau yang biasa kita kenal dengan amanat agung Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, perintah terakhir Yesus, perintah agung, amanat agung diberikan kepada murid-muridnya, diberikan kepada saudara. Ini penting aja atau penting banget? Hah? Saudara pernah lihat gak ada orang yang udah mau lepas jiwanya? Lagi di rumah sakit nih Bapak Ibu ya. Napas sudah Senin Kemis, selang udah masuk hidung Bapak Ibu ya kan. Dia dengan setengah kesadaran ngumpulin anak-anaknya, kumpulin cucu-cucunya. Dan dia berpesan, iya kan, Dek, Ko, Ci, Mami udah mau pergi nih. Sebentar lagi kayaknya Mami udah mau dipanggil Tuhan. Dek, Ko, Ci, lu jangan lupa ya. Lu inget nih pesan Mami. Baju Mami tuh lu angkatin di jemuran. Ada gak orang kasih pesan kayak begitu udah mau mati Bapak Ibu? Nggak penting banget Bapak Ibu, betul gak sih? Orang kalau udah mau lepas jiwanya, ya kan, udah mau mati, udah mau dipanggil Tuhan, dia kumpulin anak-anaknya, dia kumpulin cucu-cucunya, kasih pesan terakhir, Dek, Ko, Ci, Mami sebentar lagi udah mau jalan pulang nih. Lu bye-bye ya di rumah ya, lu bye-bye selama Tuhan kasih lu hidup ya. Ya, itu di belakang ada tanah 3 kali 4. Lu bagi, lu jangan pada ribut ya kan. Kan begitu Bapak Ibu ya kan. Karena biasanya anak-anak tuh ribut gara-gara warisan Bapak Ibu. Makanya pesannya penting, lu jangan pada ribut. Betul gak sih? Ini Yesus sudah mau mati Bapak Ibu ya, udah mau terangkat ke surga. Dia kasih pesan penting kepada murid-muridnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya, kalau murid-murid gagal mengerjakan amanat agung, pertanyaannya, sia-sia gak kematian Tuhan Yesus? Yang sia-sia, angkat tangan. Yang tidak sia-sia, angkat tangan. Sisanya tuli. Apa saya perlu khotbah pakai bahasa roh? Tambah gak ngerti lagi saudara. Sia-sia gak Bapak Ibu? Sia-sia Bapak Ibu. Sia-sianya kenapa? Karena kematian Yesus cuma akan berakhir di Golgota. Cuma akan berakhir di Yerusalem Bapak Ibu, di Israel Bapak Ibu, betul gak? Berita keselamatan itu enggak akan menyebar sampai ke ujung dunia Bapak Ibu. Betul gak? Itu sebabnya Bapak Ibu, perintah agung ini harus diberikan kepada orang penting Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju gak dengan saya? Tugas yang penting biasanya dikerjakan oleh orang yang penting juga.
Betul nggak? Saudara nih sebagai sebuah komunitas, saudara mau bikin event besar. Apakah saudara percayakan event saudara kepada office boy? Hah? Kasih ke dia? Nggak mungkin dong. Betul nggak Bapak Ibu? Iya kan? Untuk ngurusin negara ini Bapak Ibu. Iya kan? Saudara pilih presiden yang ecek-ecek abal-abal. Sekalipun ya kan dua calon pasangan ini kan ya, nggak ada yang kita suka, tetap kita mesti milih yang terbaik dari yang terburuk Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Jangankan milih presiden Bapak Ibu ya kan, milih ketua RT aja kita calonnya yang terbaik pasti kita pilih, betul gak sih? Saya tinggal di apartemen Bapak Ibu, ya kan? Saya milih pengurus PPRS, ya kan? Milih pengurus apartemen, kita pilih juga bukan yang abal-abal Bapak Ibu. Kita pilih orang yang kompeten, kita pilih orang yang kredibel, kita pilih orang yang punya rekam jejak yang dahsyat, yang luar biasa, yang bisa mewakili suara kita sebagai penghuni Bapak Ibu. Nggak pilih abal-abal. Terpilihlah saya Bapak Ibu. Haleluya. Ada amin Bapak Ibu? Nggak akan pilih Bapak Ibu. Pertanyaannya begini, kenapa Yesus memberikan tugas yang penting itu kepada murid-murid? Apakah murid-murid sehebat itu, sedahsyat itu Bapak Ibu? Kalau kita mempelajari firman Tuhan, kita mengerti bahwa murid-murid Yesus ini mereka orang-orang sederhana. Iya kan? Mereka orang-orang yang punya pekerjaan rendahan. Rata-rata murid Yesus itu adalah nelayan Bapak Ibu. Nelayan di zaman Yesus itu bukan pekerjaan yang elit Bapak Ibu. Itu pekerjaan rendahan. Saudara tahu pekerjaan elit di zaman itu apa? Bukan baik. Murid-murid Yesus juga ada yang pemungut cukai. Pemungut cukai itu pengkhianat negara Bapak Ibu. Pekerjaan elit di zaman Yesus itu kalau nggak jadi rabi, jadi militer. Halo, betul nggak? Orang kalau jadi rabi itu artinya otaknya itu nggak perlu diragukan lagi kecerdasannya Bapak Ibu. Iya kan? Dia akan hafal pasal-pasal, ayat-ayat hukum Taurat. Mirip lawyer lah Bapak Ibu ya kan. Pinter ya kan. Udah pinter mikir, pinter ngomong Bapak Ibu. Itulah lawyer. Iya kan, saya kalau nggak jadi pendeta mungkin jadi pengacara Bapak Ibu ya kan. Iya kan, itu dia Bapak Ibu. Iya kan, murid-murid Yesus rata-rata nelayan, rata-rata pemungut cukai, orang-orang zealot, rata-rata pemberontak Bapak Ibu. Itu sebabnya mereka menjadikan Yesus adalah guru mereka. Kenapa? Karena mereka tahu ini jangan jadi pembebas nih Mesias Yesus Kristus. Murid Yesus yang pintar itu cuma 4. Paulus, Lukas, Yudas Iskariot, dan Dieter Nicholas. Haleluya. Kalau bukan saya siapa lagi yang mau memuji Bapak ya. Ya dari wajah saudara kayaknya ketawa aja udah susah, apalagi mau muji ya kan. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya, tapi yang luar biasa, tugas ini diberikan kepada murid-murid. Sekalipun mereka nggak kredibel, nggak kompeten, mereka punya pekerjaan-pekerjaan rendahan Bapak Ibu. Itu sebabnya Yesus memberikan roh penolong kepada mereka. Untuk menolong mereka, mereka yang nggak bisa, mereka yang nggak mampu, tapi Tuhan mampukan supaya murid-murid menyebar ke berbagai macam daerah. Sehingga berita keselamatan itu sampai di telinga saudara dan saya sampai dengan hari ini. Saudara dan saya kita bisa menerima anugerah yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Bisa menerima keselamatan itu karena siapa? Pelayanan daripada rasul-rasul Yesus Kristus Bapak Ibu. Halo? Secara manusia Bapak Ibu, ya, untuk menjalani kehidupan di dunia yang udah carut marut begini, gampang atau susah Bapak Ibu? Wah, suka nonton berita gak? Sekarang saya udah males nonton berita Bapak Ibu. Iya kan? Orang gak salah, orang bener bisa disalahin Bapak Ibu. Betul gak? Iya kan? Mendingan saya nonton MMA. Iya kan? Saya nonton UFC aja lebih seru Bapak Ibu.
daripada nonton berita. Puyeng, betul gak sih? Untuk kita menjalani kehidupan di dunia yang model kayak begini, Bapak Ibu, gak mudah. Tapi sekali lagi, ada Roh Kudus yang akan menolong kehidupan saudara dan saya. Supaya apa? Supaya setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik, Bapak Ibu. Identitas itu selalu menggambarkan apa yang dia suka, Bapak Ibu. Kalau saya sebut pelahap, itu artinya apa? Itu dia pribadi yang suka makan, Bapak Ibu ya. Kalau saya sebut pemalas, artinya apa? Hah? Pribadi yang mager, Bapak Ibu, pemalas. Kerjaannya cuma tempat tidur, handphone, meja makan, televisi, Bapak Ibu. Nah itu pemalas, mager, ya kan? Kenapa? Karena identitas menggambarkan apa yang dia suka. Kalau saya sebut pelayan, artinya apa yang dia suka? Dia suka melayani, Bapak Ibu. Kalau Roh Kudus disebut penolong, itu artinya apa? Artinya dia pribadi yang mau menolong kehidupan setiap kita. Karena itulah yang dia suka. Pak Pendeta, kalau dia adalah pribadi yang suka menolong, klik sekali lagi. Kenapa hidup saya susah sekali ngalami breakthrough? Kalau dia adalah pribadi yang suka menolong, kenapa hidup saya gak pernah ngalami kemajuan? Kenapa hidup saya begini-begini aja? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus memang adalah pribadi yang suka menolong. Tapi kalau saudara gak pernah minta tolong, dia juga adalah pribadi yang gentle, Bapak Ibu. Halo? Dia pribadi yang mau menolong kehidupan setiap kita. Tapi selama saudara masih merasa mampu, merasa kuat, merasa bisa, merasa hebat, Roh Kudus juga gak akan menolong saudara. Betul gak? Katakan sama-sama, merasa hebat, merasa bisa. Merasa bisa dengan bisa itu beda, Bapak Ibu. Ganteng dengan merasa ganteng itu beda. Betul gak? Selama saudara masih merasa, selama saudara masih mengepalkan tangan saudara, masih bisa. Roh Kudus angkat tangan buat saudara. Sampai saudara angkat tangan, baru Roh Kudus turun tangan buat saudara. Yang mengerti katakan amin. Saya nih pribadi yang suka menolong, Bapak Ibu. Halo, percayalah dengan saya, Bapak Ibu. Saya kalau denger ya kan jemaat saya sakit, masuk rumah sakit, anaknya sakit, di rumah mau di ujung kulon, saya samperin. Kalau bisa yang pertama Bapak Ibu. Halo, begitu sampai ke rumah sakit, ya setelah saya doakan, lu bayar rumah sakit pakai apa? Oh ada asuransi kok, tenang kok, oh ya tenang ya kan. Kalau nggak ada berapa gereja yang bisa bantu, lu bisa berapa, gereja bisa berapa, ya kan. Saya usahakan untuk menolong Bapak Ibu. Tapi kalau jemaat nggak pernah minta tolong sama saya, ngapain saya nyampurin urusan dia? Kepo kita itu ya kan. Merasa bisa, merasa mampu. Jemaat saya baru 150 Pak. Bayangin kalau jemaat 5.000. Wow. Terus satu-satu, Pak ada yang bisa saya bantu Pak, ada yang bisa saya bantu Pak. Jemaat 5.000. Umur 45 sekarang saya. 49 udah dipanggil Tuhan, sakit kuning. Ngapain kita nyampurin urusan orang, betul gak? Selama saudara gak minta tolong, maka kita gak akan bisa menolong Bapak Ibu. Demikianlah dengan kuat kuasa Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Pak Pendeta, bukankah ya kalau Tuhan Maha Tahu, harusnya Dia memberikan apa yang saya perlu tanpa saya harus berdoa dan meminta. Kan pertanyaan kita seringkali begini. Bukankah Dia Maha Tahu, Pak? Ngapain saya mesti berdoa lagi? Ngapain saya mesti minta? Kalau ada orang Kristen masih mikir yang kayak begini, saya mau kasih tahu, itu namanya. Jadi marah-marah. Enggak, ini on fire Bapak Ibu. Benar gak Bapak Ibu? Kenapa saudara harus tetap berdoa? Kenapa saudara harus tetap meminta? Kenapa saudara harus punya hubungan intim sama Roh Kudus? Kenapa saudara harus tetap berdoa? Karena Dia pribadi yang gentle Bapak Ibu.
Dia mau berbicara kepada kita. Tapi kalau ketika dia berbicara, saudara senantiasa abaikan, dia gak mau ngomong lagi sama saudara. Halo? Anjing saya di rumah aja saya cuekin, dia bisa cuek sama saya. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, itu anjing. Yang mengerti katakan haleluya. Saudara harus senantiasa berdoa, meminta. Ketika saudara berdoa dan meminta tuntunannya, maka dia akan menuntun kehidupan saudara. Yang mengerti katakan haleluya. Kalau saudara baca kisah tentang Yusuf Bapak Ibu, dari sejak dia dapat mimpi, berkas-berkas abang-abangnya, berkas orang tuanya akan sujud menyembah berkas dia Bapak Ibu. Sampai mimpinya itu terwujud, itu perlu kurun waktu 13 tahun. Berapa tahun? 13 tahun Bapak Ibu. Saya mau nanya, tahun pertama Yusuf menjalani kehidupan sebelum mimpinya tergenapi. Menurut Bapak Ibu, Yusuf berdoa gak? Minimal dia doakan, Tuhan, aku udah jadi budak nih, bebaskan aku Tuhan. Menurut saudara dia berdoa gitu gak? Hah? Doa. Tahun kedua dia masih doa gak? Tahun ketiga dia masih doa gak? Wah, tahun ketiga Pak, ya kan? Mungkin mimpinya sedikit diobati sama Tuhan, ya kan? Dikasih dekat ke mimpi, masuk ke rumah Potifar, dahsyat. Diangkat, ya kan? Jadi kepala rumah tangga rumah Potifar, Pak. Dahsyat luar biasa. Ini mimpi bentar lagi nih kayaknya akan tergenapi, ya kan? Masalahnya, Mami Potifar godain Yusuf. Yusuf suci, kudus, gak mau menajiskan dirinya. Ditolak Mami Potifar, difitnah Mami Potifar. Masuk penjara Pak, udah jadi budak masuk penjara. Halo? Apakah dia masih berdoa? Masih, tahun ke-5 masih berdoa. Tahun ke-10 masih berdoa. Dijawab Tuhan tahun ke-10. Sia-sia dong doanya. 13 tahun Tante. Masih bisa matematika dikit Tante. Masih. Tahun ke-10 masih berdoa dia. Tuhan jawab doanya. Sia-sia dong doanya gak dijawab Tuhan. Gak ada yang sia-sia dengan doa kita. Halo. Sampai tahun ke-13. Sedap. Yusuf masih pakai cawat. Do you know cawat? Gak tahu cawat. CD nggak tahu juga, kolor. Nah kalau kolor nggak tahu juga udah keterlaluan dah saudara ya kan. Saudara pernah lihat patung Yesus nggak disalib? Duh nggak pernah lihat ya? Pernah nggak? Saya mau nanya, Yesus pakai apa itu? Pakai jubah? Pakai cawat. Jadi budak di zaman itu tuh nggak boleh pakai jubah Bapak Ibu. Budak di zaman itu juga boleh pakai cawat Bapak Ibu. Iya kan? Hari itu di tahun ke-13 masih pakai cawat, masih di penjara. Penjara bukan penjara terali besi loh, penjara bawah tanah itu Bapak Ibu, penjara zaman itu. Besokannya udah tidur di istana, dahsyat. 13 tahun senantiasa berdoa. Halo, itu sebabnya begini Bapak Ibu, persoalan apapun yang sedang saudara hadapi, ya seberat apapun persoalan yang saudara hadapi, saudara harus tetap berdoa. Saudara harus tetap minta pertolongan Roh Kudus. Mungkin Tuhan atau Roh Kudus belum menjawabnya hari itu juga, tapi minimal Roh Kudus memberikan kekuatannya kepada saudara, supaya saudara bisa tetap menjalani kehidupan ini dengan benar dan setia. Halo? Tuhan bisa neduhin badai gak? Hah? Kalau saudara baca nanti dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 dimulai dari situ. Satu hari Yesus ngajak murid-muridnya pergi ke Gerasa nih, mau pelayanan Pak, mau penginjilan di Gerasa. Di tengah-tengah perjalanan mereka naik perahu kena badai. Kapal oleng, air masuk ke dalam perahu, mereka sebentar lagi udah mau mati. Yesusnya tidur, mereka bangunkan Yesus, Guru engkau tidak pedulikah kalau kami binasa? Yesus bangun. Saat itu juga, hari itu juga, menit itu juga,
Yesus bangun tangking badai. Dalam nama Yesus. Oh bukan ya. Masa Yesus dalam nama Yesus? Ditengking, diamlah, tenanglah. Apa yang terjadi? Badai menjadi teduh sekali. Ada kalanya Tuhan bisa jawab saat itu juga Bapak Ibu. Betul gak? Tapi saudara baca di kisah Injil yang lain, ada saatnya Tuhan gak teduhin badainya. Halo? Saudara nanti baca dalam Yohanes pasal yang ke-6, itu kisahnya Yesus berjalan di atas air. Mereka menghadapi cuaca yang sama. Mereka naik perahu yang sama. Mereka menghadapi badai yang sama. Waktu mereka ketakutan, mereka lihat ada sekelibat bayangan putih. Mereka pikir itu hantu, gak taunya Tuhan. Begitu Yesus mendekati mereka, pertanyaan saya, badainya ditenangkan? Badainya nggak ditenangkan Bapak Ibu. Yang Yesus tenangkan adalah hati murid-muridnya. Makanya di sini kita nih mesti benar Bapak Ibu. Ada kalanya Tuhan bisa mengusir kabut, tapi ada kalanya Tuhan kasih kekuatan kepada saudara untuk menerobosi kabut. Ada kalanya iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Tapi ada kalanya gunung gak pindah. Tapi Tuhan kasih kekuatan kepada saudara untuk mendaki gunung dan menaklukkannya. Sedap. Ada amin? Jadi pribadi yang pertama, kenapa saudara harus berjalan dengan Roh Kudus? Karena dia adalah penolong yang setia. Oke? Waduh. Menjalani hidup ini berat Bapak Ibu, iya kan? Iya kan, udah suruh ngurusin apartemen, suruh ngurusin jemaat, suruh ngurusin keluarga Bapak Ibu. Itu kalau nggak ada Roh Kudus dalam hidup saya Bapak Ibu. Mungkin saya main ayunan juga kali pakai leher ya kan. Nggak kuat menjalani kehidupan ini Bapak Ibu. Halo? Belum lagi masalah ekonomi, belum lagi nanti anak sekolah mau SMA. Waduh, berat Bapak Ibu, betul gak? Apalagi jemaat, ya kan jemaat saya kayak begini nih random. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang kaya, ada yang susah. Jomplang Bapak Ibu, gimana cara nyatuinnya? Kalau bukan Roh Kudus yang kasih kekuatan. Benar gak? Orang tua punya pengalaman, anak muda punya waktu, punya tenaga, pendetanya punya hikmat, nyatuin semuanya. Orang tua banyak duitnya, anak muda nggak ada duitnya Bapak Ibu. Gimana cara nyatuinnya? Pendetanya harus punya hikmat. Dapat dari mana hikmatnya? Roh Kudus yang menolong Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Kalau enggak Bapak Ibu, waduh berat. Yang kedua, Roh Kudus sebagai penghibur. Oke, kita baca ayatnya. Oke, Yohanes 14 ayat 25 sampai 27. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Baca ini, 1, 2, 3. Dialah yang akan apa? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Hei, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Katakan sama-sama, jangan gelisah. Jangan gentar. Kalau Yesus ngomong sama murid-muridnya, jangan gelisah, jangan gentar. Itu kondisi murid-muridnya lagi gimana tuh hatinya? Lagi gelisah, lagi gentar Bapak Ibu. Lagi takut Bapak Ibu. Itu sebabnya Yesus katakan, jangan gelisah, jangan takut. Aku akan memberikan kepadamu Roh penghibur. Sekuat-kuatnya saudara, sehebat-hebatnya saudara, saya mau nanya, butuh hiburan gak? Hah? Saya gak perlu hiburan Pak, pindah ke hutan, coba. Iya kan?
Saya waktu masuk STT, Sekolah Tinggi Teologi, Bapak Ibu ya. Itu saya dari gereja Katolik, Bapak Ibu. Jadi masuk STT tuh kondisi nol. Doa gak bisa. Buka Alkitab kagak bisa, Bapak Ibu. Kalau Alkitab zaman sekarang kan enak, ada di handphone, ada di tab. Zaman dulu masih pakai buku, Bapak Ibu. Makanya saya ngeliat tuh kalau orang Kristen ya, dia doa tuh kalimatnya bisa panjang dan doanya bisa lama tuh saya amazed. Karena saya doanya hafalan. Bapa kami salam Maria, Bapa kami salam Maria. Diterbuka kitab Hakim-Hakim, waduh 5 menit nyarinya. Di mana Hakim-Hakim? Jadi masuk sekolah Alkitab tuh nol. Nah saya masuk STT tingkat 1, mulai tingkat 2 Pak, mesti praktek pelayanan lapangan. Saya sekolah waktu itu di Tawangmangu, Bapak Ibu, di Solo. Ada orang Solo di sini? Nggak ada, kelihatan dari wajah anak-anak BSD semua ya. Disuruh pelayanan Pak. Mau pelayanan apa Pak? Doa aja nggak bisa Om. Buka Alkitab aja nggak bisa, mau pelayanan apa? Kan nggak mungkin saya pelayanan di gereja. Ya kalau saya pelayanan di gereja paling jadi koster kali. Bersih-bersih gereja, nyapu, ngepel. Nggak masalah buat saya. Cuman kan saya mesti mengupgrade diri ya kan. Akhirnya saya pilih tempat pelayanan di pedalaman Kalimantan. Yang nggak ada orang yang kenal sama saya. Nggak ada yang tahu saya ya kan. Masuklah saya Kalimantan, tiba ya kan, saya waktu itu dari Semarang Bapak Ibu ya kan, dari Tanjung Perak kalau nggak salah itu pelabuhannya, sampai di Pontianak naik kapal motor laut 3 hari 2 malam. Terhuyung-huyung di lautan Bapak Ibu. Sampai Pontianak saya naik bus. Saudara tahu Kopaja? Do you know Metro Mini? Nah busnya model kayak begitu Bapak Ibu. Ya kan, AC window. Anginnya cuma pakai window. Dapat dari window, Bapak, nggak ada AC-nya, ya kan. Waduh, itu kardus-kardus, baju-baju masuk di atap Bapak Ibu ya kan. Ada orang bawa motor naik atap Bapak Ibu. Barang di atap, manusia di dalam bus Bapak Ibu. Dari Pontianak 12 jam masuk ke kota kabupaten namanya Balai Karangan. Dari Balai Karangan saya mesti masuk lagi naik angkot Bapak Ibu ke kecamatan namanya Kecamatan Kembayan. Dari kota Kembayan, Kecamatan Kembayan, saya mesti naik ojek 40 menit ke Simpang namanya Simpang Darok. Dari Simpang Darok ke desa tempat saya melayani namanya Desa Darok. Jalan kaki 2,5 jam. Itu pedalaman Bapak Ibu. Tidak ada WC, tidak ada listrik. Saya datang ke sana ya kan. Saya pikir saya melayani gereja ada pendetanya. Gak taunya saya ke sana, saya yang disuruh jadi gembalanya Bapak Ibu. Jadi gereja-gereja di pedalaman tuh pendetanya, gembalanya tuh gak ada yang bertahan lama. 3 tahun mental, 4 tahun mental. Kenapa? Medannya begitu luar biasa, gak enak sama sekali. Masuk saya di sono, suruh jadi pendetanya. Ya ampun Om, doa gak bisa, buka Alkitab masih 5 menit nyarinya. Suruh jadi hamba Tuhan, jadi pendeta Bapak Ibu, bayangin. Iya kan, pertama kali datang, Pak ini toiletnya di mana Pak? Saya nanya kan nama yang jaga pastori kan. Oh di sini nggak ada toilet Pak. Bapak kalau mau buang air besar harus pagi-pagi benar atau malam-malam sekali. Di mana? Ya di pinggir kali. Ya ampun. Kalau siang-siang saya mules, masuk hutan Pak. Dahsyat Pak. Iya kan? Iya kan? Jadi kita kalau di sana siang-siang mules Bapak Ibu mesti bawa sekop. Masuk hutan, gali tanah dulu Bapak Ibu, baru nongkrong di situ Bapak Ibu. Begitu nongkrong ada babi. Udah nungguin Pak, ya kan. Begitu kelar, habis langsung kotoran kita disikat babi Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu. Saya pelayanan di tempat model kayak begitu Bapak Ibu. Harusnya saya melayani di sana 3,5 bulan. Saudara tahu saya pelayanan di sana Bapak Ibu karena tidak ada kemuliaan Tuhan. 1,5 tahun Pak di sono Pak. Saudara tahu ya tidak ada kemuliaan Tuhan ya. Enggak ada duitnya. Enggak ada persembahan. Ada persembahan Bapak Ibu. Persembahannya cuma 12.000, 11.000.
Jemaat 44 kakak, sekali kebaktian 80-90 orang. Persembahannya cuma 12.000 perak. Gimana mau pulang Pak? Perjalanan jauh begitu. Halo? Butuh waktu 1,5 tahun Pak untuk saya bisa pulang. 1 minggu pertama udah mau kabur saya Pak. Cuman gak bisa kabur Om. Kemuliaan Tuhan belum turun. Yang mengerti katakan amin. Wah, 3 bulan di sana Pak pelayanan Pak udah nangis mulu. Pak udah pelayanan kok begini amat ya kan. Betul gak? Pertanyaan saya di tempat yang seperti itu butuh penghibur gak? Waduh. Tuhan banyak hiburkan saya Bapak Ibu. Betul gak? Saya lihat jemaat-jemaat anak-anak muda yang mau terlibat melayani. Saya terhibur. Halo, saya lihat jemaat-jemaat orang Dayak, mereka tidak lagi menyembah leluhurnya, nggak menyembah ya kan dewa-dewa mereka mati-matian buat Tuhan hiburkan saya. Sekuat-kuatnya orang tetap butuh yang namanya hiburan atau si penghibur itu. Halo, sampai hari ini juga saya masih butuh hiburan Bapak Ibu. Enggak ya? Perlu hiburan gak? Perlu dong, ya kan. Saya kalau lagi khotbah nih, ya kan di jemaat saya, ya kan, cat, begitu turun, ya kan, selesai kebaktian salam-salaman, ya kan, ini khotbah di hadapan pasangan, di hadapan keluarga, teman-teman, ya kan, begitu turun khotbah, disamperin ya, bro, dahsyat, khotbah lo keren bro. Saya cuma bilang, biasa aja. Ya kan, biasa aja di mulut Bapak Ibu, dalam hati itu hidung saya udah cutbray Bapak Ibu ya kan. Saya terhibur saya kan. Yang mengerti katakan haleluya. Makanya gini Bapak Ibu ya kan, kalau ada orang khotbah di sini, selesai dia khotbah, samperin, khotbahnya dahsyat. Saya percaya hidungnya pasti cutbray itu. Itu hiburan Bapak Ibu. Ada amin? Itu sebabnya penghiburan Roh Kudus adalah bukti bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendirian oleh Tuhan. Dia Tuhan yang bertanggung jawab Bapak Ibu. Dia bukan Tuhan yang lepas tangan dalam kehidupan setiap kita. Dia ingin menolong kita. Dia ingin memberikan penghiburan dalam kehidupan setiap kita. Kenapa Yesus memberikan penghibur kepada murid-muridnya Bapak Ibu? Karena hari itu murid-muridnya akan mengalami yang namanya penolakan dan penganiayaan yang keras Bapak Ibu. Halo? Murid-murid Yesus tuh matinya gak ada yang benar Bapak Ibu. Betul gak? Dipancung palanya. Rajam pakai batu. Halo? Salib terbalik Bapak Ibu. Dibakar. Halo? Diseret kereta kuda sampai hancur badannya. Yang lebih mengenaskan Bapak Ibu. Ya kan, ini kaki, tangan, ya semuanya diikat, ditarik sama kereta kuda. Gas, lepas semua Bapak Ibu. Halo? Tapi saudara lihat ya, orang-orang yang sederhana ini, mereka mati demi Injil. Kenapa mereka mau mati demi Injil? Karena mereka tahu kematian mereka akan menyelamatkan seluruh dunia ini Bapak Ibu. Betul gak? Mereka ngalami itu semua. Mereka terpisah secara fisik dengan Yesus. Saudara bayangkan Yesus itu junjungan mereka, guru agung mereka, Mesias mereka, raja mereka yang akan membebas. Dalam pikiran mereka kan gitu kan. Ini Mesias yang akan datang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi Bapak Ibu. Betul gak? Tapi saudara lihat Yesusnya mati, pengharapan mereka hilang Bapak Ibu. Halo? Terpisah dengan junjungannya Bapak Ibu. Ketidakpastian dalam pelayanan mereka. Makanya saudara pelajari ya. Begitu Yesus mati di kayu salib, kemana murid-muridnya? Balik lagi ke pekerjaan lama mereka kan Bapak Ibu ya kan. Betul gak? Sampai ketika Yesus bangkit, Yesus harus mempertemukan mereka satu persatu. Ketemu dengan mereka satu-satu. Kasih tahu, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Ya, tekanan dan pergumulan batin. Klik sekali lagi. Ya, ketika dunia memberi luka, Roh Kudus membalutnya dengan damai sejahtera
yang melampaui segala akal. Katakan sama-sama, damai sejahtera. Roh Kudus bukan hanya sekedar memberikan damai, Pak. Tapi Roh Kudus juga memberikan kesejahteraan. Buat apa damai kalau nggak sejahtera? Buat apa sejahtera kalau nggak punya kedamaian? Betul nggak? Yang melampaui segala akal. Tuh melampaui segala akal tuh artinya apa tuh? Nggak masuk di akal. Damai yang Tuhan berikan itu nggak masuk di akal. Orang kalau sakit nggak sembuh-sembuh. Udah ke berbagai macam rumah sakit, ke berbagai macam dokter, didoain berbagai macam pendeta, masih nggak sembuh-sembuh. Respon yang seharusnya itu apa? Kecewa sama Tuhan kan? Betul nggak? Tapi kalau saudara sakit nggak sembuh-sembuh, udah pergi ke berbagai macam dokter, udah doa puasa, waduh puasa Esther, puasa Daniel, puasa Yesus, bahkan puasa Nebukadnezar. Saudara tahu nggak puasa Nebukadnezar? Belum pernah ya? Oh enggak Pak, puasa Nebukadnezar itu kalau dia makan nggak enak, batal puasanya. Jadi mesti makan enak terus. Itu puasa yang saya lakukan Pak. Oh enggak bercanda Pak. Enggak ada puasa Nebukadnezar itu Bapak Ibu. Ya kan harusnya kan kecewa kalau orang nggak disembuhin Bapak Ibu, betul nggak? Tapi sekalipun dia nggak disembuhin, dia masih tetap datang ibadah, nyembah Tuhan, masih angkat tangan. Itu damai sejahtera yang gak masuk di akal Pak. Itu yang Tuhan mau kasih dalam hidup kita. Amin. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama tadi apa? Yang kedua? Yang ketiga? Wah, ini yang paling gak banyak orang mau nih. Makanya orang banyak mau jalan sendiri, gak mau Roh Kudus Bapak Ibu. Iya kan? Ya, Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu kalau aku pergi. Jadi Alkitab udah kasih tahu kepada kita, lebih baik Yesus berangkat, naik. Kenapa? Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Lalu ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan katakan sama-sama menginsafkan. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada aku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kita bersyukur Bapak Ibu, Yesus sudah terangkat ke surga. Karena waktu dia terangkat, dia mengutus roh penghibur itu dalam kehidupan kita. Yang bukan hanya sekedar menolong kita, bukan hanya sekedar menghibur kita, tapi juga dia mau menginsafkan kita. Halo? Di sini ada yang udah jadi orang tua. Bukan orang yang usianya tua ya Bapak Ibu. Kalau orang yang usianya tua saya udah lihat, iya kan? Iya kan? Orang tua tuh artinya udah punya anak gitu Bapak Ibu. Rata-rata udah ya. Saudara sebagai orang tua nih, tiba-tiba anak saudara pulang sekolah, mukanya asem, nunduk kepala, puyeng. Langsung Pak gak makan siang masuk kamar. Saudara sebagai orang tua apa yang saudara lakukan? Ketok dulu kamarnya. Iya kan? Ci, lu kenapa Ci? Muka asem banget Mami lihat, kok lu gak makan sih Ci? Mami, kenapa lu Ci? Buka pintu lah, iya kan kenapa? Buka pintu. Kenapa lu Ci? Mami, pelajaran di sekolah berat banget Mami. Aku gak bisa. Saudara sebagai orang tua, apa yang saudara lakukan? Mana soal pelajaran lo? Sini Mami bantu, biar Mami tolong. Itu orang tua. Bener ya? Malam minggu nih, malam minggu. Jam 9 malam, anak saudara yang perempuan belum pulang. 9:30 baru pulang Pak dia.
Begitu pulang gak nyapa saudara, langsung naik ke atas, masuk kamar, pintu dicegrek. Saudara sebagai orang tua, apa yang saudara lakukan? Naik ke atas langsung, ya kan? Tok, 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 tok. Ci, lu kenapa, Ci? Wah, saudara denger, nangis nih. Ci, kenapa Ci? Tadi kan udah emosi saudara kan, turun ya kan. Begitu denger tangisan turun biasa orang tua ya kan. Kenapa lu Ci? Gak apa-apa Mami. Ci, kenapa? Lu cerita lah sama Mami. Ya kan? Bukain pintu. Langsung dipeluk saudara. Lu kenapa? Mami, Mami Johnny. Kenapa sih Johnny? Johnny melukai hatiku Mami. Kisah kami berakhir di Januari Mami. Saudara sebagai orang tua, ya kan, apa yang saudara lakukan? Hah? Belai kepalanya. Lu tenang aja deh, ya kan? Ci, lu tenang aja Ci. Mati satu. Wah sedap. Saudara hibur gak? Hibur, itu orang tua, bener ya? Jadi orang tua tuh mau nolongin anaknya, mau hibur anaknya. Tapi begitu saudara pulang ke rumah, di meja tamu, anak saudara, suntikan udah nempel di sini Pak. Rokok di meja, berbagai macam alkohol. Saudara pulang ke rumah lihat anak saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Ku bersyukur kepadamu. Ada yang begitu gak? Hah? Terus saudara bilang sama anak saudara, "Koh, Mami lihat kayaknya dosis lu kurang banyak nih. Lu butuh duit berapa Koh? Nih Mami kasih duit ya Koh, biar lu cepat masuk surga." Ya kan? Ada yang kayak begitu Bapak Ibu? Tuh orang tua apa namanya tuh? Tadi Om bilang apa? Wah, ada gak yang kayak begitu? Gak ada kan Bapak Ibu, betul gak sih? Saudara lihat anak saudara gak bener hidupnya. Saudara lihat anak saudara gak beres hidupnya. Saudara sebagai orang tua, saudara punya tugas menginsafkan, menegur anak saudara. Demikian juga dengan Roh Kudus. Halo? Bagaimana caranya Roh Kudus menegur kehidupan setiap kita? Roh Kudus menegur kehidupan setiap kita lewat hati nurani saudara. Waduh, sorry ya. Memang suara mesti gede nih. Karena saya lihat udah matanya udah mulai begini-begini kan. Makanya saya gas. Karena salah satu pendosa pendeta tuh membiarkan jemaatnya tertidur ketika dia berkhotbah Bapak Ibu. Tadi saya ngomong sampai mana lagi kan jadi lupa. Aduh. Hati nurani lewat apa? Hati nurani. Makanya begini, pertama kali saudara bohong. Saya mau nanya, batin saudara tenang gak? Enggak tenang Bapak Ibu. Saudara pertama kali saudara mau nyolong, hati saudara tenang gak nurani saudara? Enggak. Saudara mau korupsi, saudara mau selingkuh. Pertama kali saudara selingkuh, hati nurani saudara tenang gak? Tahu dari mana Om? Enggak Om, bercanda. Saya mancing aja tadi. Ternyata Om yang terpancing ya. Bercanda ya Om. Pasti gak tenang Bapak Ibu, kenapa? Karena saya percaya Roh Kudus itu berbicara lewat nurani kita. Bikin kita gak tenang Bapak Ibu. Halo? Itu sebabnya kenapa saudara harus bergaul dengan Roh Kudus. Itu sebabnya kenapa saudara harus intim dengan Roh Kudus. Supaya ketika saudara intim dengan Roh Kudus, hati nurani saudara memiliki ketajaman.
Kalau peka tuh kurang mantap, Om. Kalau tajam, bus, menembus. Halo? Betul nggak? Itu sebabnya anak saya, Bu, dari masih dalam kandungan. Saya kan dulu gila ya Bapak Ibu ya kan. Anak muda gila, habis-habisan orang tua saya. Iya kan, waduh itu mungkin udah mau nyerah kali, udah nangis berapa galon mungkin orang tua saya tuh nangisin saya Bapak Ibu. Kenapa? Nyusahin banget. Dia kan, saya takut kan. Giliran sekarang saya yang punya anak. Bayangin kalau anak saya jadinya kayak model saya Bapak Ibu. Bisa amsyong saya. Makanya dari masih kandungan, waduh kita udah kayak orang tua paranoid Bapak Ibu ya kan. Saudara tahu dari masih dalam kandungan, saudara tahu speaker kecil ya, speaker aktif. Saya taruh di perut istri saya. Setelin lagu-lagu rohani. Masih belum lahir nih ya kan. Begitu lahir kita doain. Halo, begitu dia udah bisa ngomong dikit, udah ngerti dikit, kita ajarin, kita latih, gedean dikit kita muridkan, kita kasih tahu pemahaman firman Tuhan. Kenapa? Karena begitu dia gede, kita udah gak bisa 24 jam lagi bersama-sama dengan dia. Halo, anak saya sekarang udah SMP kelas 2, udah gak mau pergi sama saya. Dek, pergi yuk. Kemana? Udah ikut aja. Makan apa? Makan soto aja. Gak mau? Gak mau. Jadi kalau kita pergi sama dia, mesti ngikutin selera makan dia sekarang. Kamu mau makannya apa? Korea. Mau makannya apa? Jepang. Yang mahal-mahal Pak. Saya kan sukanya soto. Segala soto saya makan. Iya kan, udah gak mau ngikutin kita. Maminya ngajak kemana udah kagak mau, udah maunya pergi sendiri sekarang. Betul gak? Udah gak bisa 24 jam. Tapi ketika gak bersama-sama dengan saya, ada Roh Kudus yang menolong, menghibur, bahkan menginsafkan dia. Satu hari anak saya namanya Ishak, Sak, nih lu cobain nih Sak, enak nih barang nih Sak. Begitu ditawarin sesuatu yang gak bener, tuh hati nuraninya tuh langsung bunyi kayak alarm. Kring 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 kring, pagerku berbunyi, kring kring. Begitulah bunyinya, ya kan? Tubuhmu adalah bait Allah. Wis, itulah yang menjaga anak saya Bapak Ibu. Betul gak? Sama dengan kehidupan kita. Ada kalanya banyak godaan Bapak Ibu yang dunia tawarkan dalam kehidupan setiap kita. Benar gak? Tapi Pak, saya kok udah gak pernah bergetar lagi ya. Kayaknya nurani saya kayaknya biasa-biasa aja. Nah itu dia Bapak Ibu ya kan. Udah tumpul. Halo? Benar gak? Saudara pergi ke mall, lihat cewek. Bukan cuman leher loh, badan ikut. Saudara padahal udah punya pasangan. Tuh nurani saudara, gak ngomong apa-apa. Itu sebuah tanda, sebuah indikator. Udah tumpul. Halo? Dia mau menginsafkan kita. Halo? Makanya menjalani kehidupan ini Bapak Ibu, menjadi serupa dengan gambaran Tuhan tuh manis-manis jambu. Tahu manis-manis jambu? Manis, kadang Tuhan izinkan sepet juga Bapak Ibu. Betul gak? Tapi kalau saudara gak punya Roh Kudus dalam kehidupan saudara, sepet-sepet jambu saudara. Sepet-sepet jambu, sepet juga Bapak Ibu. Halo? Tapi kalau saudara berjalan dengan Roh Kudus, ada kalanya saudara susah, dia tuntun saudara, dia tolong saudara. Ada kalanya saudara sedih, dia hibur saudara. Ada kalanya saudara salah jalan, Tuhan berbicara lewat nurani saudara,
mengembalikan saudara ke jalan yang benar. Pulang dari tempat ini, biarlah kehidupan saudara dituntun sama Roh Kudus, bukan dengan kekuatan saudara sendiri. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you all. Tuhan memberkati. Haleluya. Ada Tuhan, selalu ada harapan. Dengan kuasa-Nya Dia berikan pertolongan. Meski jalannya tak bisa kulihat, pasti ada